Shalom baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan yang bertemakan tentang hati yang bersyukur. Sebelum itu mari kita mulai dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk berkat pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan dari sedikit firman Tuhan. Tuhan kira berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan teman-teman yang akan mendengarkan Tuhan. Kiranya dapat memberkati kita semua dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan firman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Nah, sesuai temanya, ini diambil dari ayat 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 16 hingga yang ke-18 yang menyatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ada 3 hal penting untuk memiliki hati yang bersyukur dan meyakinkan iman dalam segala hal. Sebelum itu, teman-teman, jemaat Tesalonika adalah jemaat yang masih muda imannya dan hidup dalam tekanan. Mereka mengalami penolakan, penganiayaan, dan kesulitan. Paulus menulis surat ini untuk menguatkan iman mereka supaya tetap hidup benar di tengah situasi yang tidak mudah. Nah, 3 hal penting ini dijabarkan dalam beberapa ayat. Nah, yang pertama ada dari Amsal pasal yang pasal 4 ayat yang ke-23 yang memaknai mengenai dalam permasalahan apapun itu kita harus memiliki hati yang waspada tentang hal-hal negatif yang akan menggoyahkan iman kita. Maka dari itu yang harus kita perhatikan. Mengapa seperti itu? Karena Paulus sendiri juga mengajarkan kita untuk menjaga iman, dan dari sanalah akan terpancar hal-hal baik di kemudian hari. Nah, seperti itu teman-teman. Amsal 4 ini ya 23 memiliki makna yang berkesinambungan dengan ayat yang ke-18 tadi di 1 Tesalonika yang menyatakan ungkapan syukur. Kenapa ungkapan syukur? Karena selanjutnya ada dalam segala hal sesuai ajaran Kristus. Nah, di Amsal ini juga menyatakan mengenai ajaran Kristus untuk kita selalu waspada agar hati kita ini tidak tergoyahkan, imannya tidak tergoyahkan oleh hal-hal negatif. Maka dari itu, ini adalah kunci utama juga. Dan selanjutnya dari Filipi 4 ayat yang ke-11 hingga yang ke-13 yang memaknai belajar meyakinkan diri, dimana terutama dengan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini juga berkesinambungan dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan tetap berdoa dalam segala hal. Nah, bukan berarti kita itu kalau gak berdoa kita gak mengandalkan Tuhan ya teman-teman, tapi dengan berdoa kita adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita, yang menjadi permasalahan hidup kita teman-teman. Maka dari itu Tuhan mengajarkan untuk kita selalu mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya ada di Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga yang ke-7, di mana yakin bahwa Tuhan menyertai kita dan Ia ada dalam hati kita. Nah, kenapa ini berkesinambungan dengan ayat yang ke-16 teman-teman? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita. Sukacita itu datangnya bukan dari apa yang kita lihat, tapi dari hati. Nah, di dalam hati kita ini ada Tuhan Yesus, teman-teman. Maka dari itu adalah kunci utama di mana hati ini itu bisa bersyukur karena kita memiliki Tuhan dalam hati kita dan iman dalam hati kita, teman-teman. Nah, selanjutnya contoh tokoh Alkitab. Nah, salah satu yang sudah saya sebutkan adalah tadi Paulus. Seperti yang teman-teman tahu, Paulus bukan orang yang hidupnya itu nyaman. Ia dipenjara, dipukul, ditolak, bahkan hampir dibunuh, teman-teman. Tapi justru dari kehidupan seperti itu, ia menulis tentang sukacita dan ucapan syukur. Saat ia di dalam jeruji besi itu ya teman-teman, dia itu tidak bersungguh-sungguh, justru ya kayak mengandalkan Tuhan gitu loh, bersyukur dalam segala hal. Maka dari itu yang menuliskan beberapa kitab-kitab yang menceritakan tentang bersyukur, teman-teman. Dia itu tidak menyalahkan Tuhan dalam segala permasalahan yang ia alami, meskipun ia sempat bertolak belakang dengan yang Tuhan ajarkan, tapi ada satu ketika dia mengalami pertemuan dengan Tuhan Yesus itu yang akhirnya membawa hati dia untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Maka dari situ bersyukur adalah kunci bagi Paulus sendiri yang akan dijabarkan kepada setiap jemaat Tuhan di dunia ini, seperti itu. Ya, kalau dari saya sendiri, salah satu hal kesaksian hidup yang bisa saya sampaikan adalah tentang SMA Negeri 13. Nah, saya tuh benar-benar gak bisa lepas dari namanya teman lama ya teman-teman, karena kayak mencari suasana baru itu susah bagi saya karena saya adalah salah satu orang introvert. Nah, saya benar-benar berharap saya ditolak di 13 karena salah satunya karena saya tidak punya teman di sini, teman-teman, tidak kenal siapa-siapa, dan saya tipe orang yang susah untuk berkenalan. Nah, setelah itu ketika saya masuk 13, mama saya sangat bersyukur gitu. Mama saya sampai nangis dan saya menyadari bahwa mungkin ini adalah jalan Tuhan
untuk saya bisa keluar dari zona nyaman. Dan memang seperti itu teman-teman, ternyata saya di sini bisa belajar untuk menjadi orang yang jadi lebih baik lagi, orang yang mungkin berhati-hati dalam segala hal ya, mencari lingkungan pertemanan, dan juga dapat merubah diri saya menjadi lebih baik lagi dengan selalu mengandalkan Tuhan, terutama lewat komunitas Kristen di sekolah ini teman-teman, seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, ada hal yang mau saya sampaikan di mana yang kita bisa ambil adalah bersyukur adalah kunci kebahagiaan dan damai batin. Nah, di sini peperangan batin itu teruji. Terus kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Itu penting. Dan yang ketiga, membentuk kerendahan hati dan meminimalisir keegoisan. Itu adalah 3 hal ini yang harus kita perhatikan untuk memiliki hati yang bersyukur teman-teman. Dan ini tertuju pada kehidupan remaja dan pemuda yang memiliki permasalahan hidup, ya permasalahan emosional, itu penting untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka hati harus kita jaga dengan baik karena Tuhan ada dalam hati kita, dan kita harus bersyukur dalam segala hal karena bersyukur adalah kunci untuk memiliki masa depan yang lebih baik lagi. Seperti itu teman-teman, sekian dari saya. Mari kita tutup dalam berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan kami telah mendengar Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki hati yang bersyukur Tuhan. Tuhan kiranya selalu lingkupi kami memiliki hati yang selalu bersyukur Tuhan dalam segala bentuk apapun itu Tuhan. Permasalahan di kelas 12 ini Tuhan lancarkan dan hindari kami dalam kesusahpayaan apapun itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa kami yang telah kami perhatikan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Bye bye.